Halo semuanya, jumpa lagi di mata kuliah Sistem Operasi di Institut Teknologi Dell. Bersama saya masih Gary Wowiling, dosen di Teknik Komputer. Nah, hari ini tetap kita masih pembelajaran hari ini tentang thread. Ini merupakan video kedua atau part kedua dari pembahasan sebelumnya masih tentang thread. Nah, ini nanti akan saya bahas tentang lanjutan dari thread itu sendiri. Oke. Kalau sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang apa itu thread, bagaimana kaitannya dengan proses, lalu tipe threadnya itu levelnya ada level user thread, ada level kernel thread. Nah sekarang kita masuk pembahasan lebih lanjut lagi tentang trading itu sendiri. Nah di sini seiring dengan perkembangannya zaman, baik itu perkembangan perangkat kerasnya dan juga tentu diimbangi dengan perkembangan perangkat lunak yaitu sistem operasinya. Nah, trading ini sendiri menjadi lebih sulit dilakukan. Oke, trade ini ya pasti banyak yang harus dilakukan, manajemennya banyak, terus untuk mengaturnya, untuk creationnya, untuk penciptaannya itu akan sangat rumit gitu kan. Kita menggunakan perangkat keras, menggunakan CPU yang banyak core-nya gitu. Lalu bagaimana caranya kita harus menangani menciptakan trading. Lalu menciptakan trading kita harus memanage, kita harus mengkontrol di mana satu trade ini ditempatkan di core yang mana. Nah itu yang semakin hari semakin repot, semakin banyak chipnya, semakin banyak core-nya dalam sebuah CPU akan semakin bukan tidak mungkin, tapi akan semakin sulit untuk menangani yang namanya trading. Ya, tapi tentunya kalau misalnya sudah bisa di-tackle, sudah bisa ditangani permasalahan tersebut, tentunya yang namanya trading ini kembali lagi itu memudahkan atau bisa mengoptimalisasi penggunaan dari CPU. Oke. Nah, di sini explicit trading itu ini ada bedanya antara implicit dan explicit. Implicit trading dan explicit trading. Kalau bahasa Indonesianya berarti kalau implicit tidak kelihatan gitu ya, kalau eksplisit kelihatan gitu. Nah, pada awal-awal trading diciptakan, pada awal-awal thread gitu ya, beberapa core CPU ketika metode thread pertama kali digunakan awal-awalnya itu sifatnya masih explicit trading, dalam artian ketika si user atau si developer, si pengguna komputer ingin menciptakan thread, dia sendiri yang menciptakan threadnya, dia sendiri yang memanage, dia sendiri yang mengkontrol. Nah dia sendiri yang nanti akan mengisi thread ini mengerjakan pekerjaan apa, thread 2 mengerjakan pekerjaan yang mana gitu, thread 3 mengerjakan pekerjaan yang seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah itu yang dinamakan dengan explicit trading. Nah hal tersebut akan semakin repot dengan segitu banyaknya sistem, dengan segitu banyaknya CPU yang core-nya memiliki banyak core, akan repot, akan akan sulit melakukan yang namanya correctness ini. Oke, ketepatan thread 1 ditempatkan di mana, melakukan pekerjaan apa, itu akan sangat sulit memanagenya, akan sangat kerepotan untuk mengkontrolnya. Nah, disinilah muncul yang namanya metode implicit trading. Oke, di sini muncul namanya metode implicit trading. Kita lihat sebelumnya materinya tentang yang ini, tentang yang namanya thread ini, ada thread libraries-nya. Oke, thread library berarti API yang telah disediakan, baik itu yang sifatnya pthread, POSIX pthread itu yang berada pada Unix base, sistem operasi Unix base, atau Win32 yang berada pada Windows base sistem operasi gitu ya. Nah, jadi ada juga yang namanya Java libraries. Ini yang sifatnya di atas tadi, di atas pthread ataupun di atas Win32. Karena dia berada pada level aplikasi, berada pada level user level thread, bukan pada level kernel. Oke. Nah, kita lihat lagi yang tadi pembahasannya tentang implicit trading ini. Dengan adanya implicit trading ini mengkombinasikan. Oke. Jadi dia memanfaatkan yang namanya si kernel, dia memanfaatkan namanya si sistem operasi untuk apa? Untuk menciptakan yang namanya tadi, menciptakan thread, memanage thread, dan juga mengalokasikan thread ini menggunakan memori yang mana, thread ini menggunakan register yang mana, stack counter yang mana. Nah itu diatur oleh si kernel atau sistem operasi. Dengan demikian si user hanya
atau si desainer pengguna komputer menjalankan sistem operasinya, dia hanya memikirkan seberapa banyak thread yang akan diciptakan dan thread ini mengerjakan tugas mana saja. Dia tidak perlu lagi memikirkan thread ini bagaimana diciptakan, thread ini bagaimana di-maintain, thread ini bagaimana dikontrol, dan thread ini bagaimana dieksekusi. Nah, itu semua merupakan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab dari si sistem operasinya, yaitu kernelnya tadi. Ya, jadi ya kalau semua harus ditangani oleh user akan sangat kerepotan untuk memanagenya. Nah, sementara kalau si kernel dan sistem operasinya sudah ditanamkan, sudah diberi kecerdasan untuk tadi, untuk bisa menciptakan yang namanya thread, mengalokasikan thread yang sudah diminta oleh si user, itu nanti menggunakan memori yang mana, register yang mana, stack counternya berapa. Nah, itu ditangani oleh thread. Dalam artian, kalau misalnya yang explicit threading tadi, itu sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab oleh si user, baik itu penciptaan dan manage-nya. Nah, kalau implicit threading ini dibantu oleh si kernel atau sistem operasinya. Si user ketika ingin menciptakan thread itu dibantu oleh si sistem operasinya. Nah, itulah tadi pemanfaatannya menggunakan yang namanya thread library tadi. Yang bisa kita lihat, creation and management of thread dilakukan oleh compiler dan runtime libraries dibandingkan dengan oleh si programmernya. Jadi si programmer nggak perlu lagi mencapek-capek memikirkan hal tersebut. Lalu ada 3 metode yang bisa digunakan yang dieksplorasi. Yang pertama adalah thread pools, yang kedua OpenMP, yang ketiga ada Grand Central Dispatch. Nah, ini yang 3 metode yang bisa digunakan pada implicit threading. Kalau ada metode lainnya ya termasuk di dalam salah satunya adalah Microsoft Threading Building Block. Nah, tapi yang akan kita pelajari adalah 3 thread ini, yaitu thread pools, OpenMP, dan juga Grand Central Dispatch. Oke, kita bahas satu-satu tentang metode yang digunakan pada implicit threading ini. Yang pertama adalah thread pool. Nah, ini dia pada saat menggunakan thread pool, dia bisa menciptakan thread. Dia mengambil threadnya itu, job threadnya itu dari pools yang sudah disediakan sebelumnya. Jadi memang sudah seperti sudah dialokasikan terlebih dahulu, tapi threadnya belum bekerja gitu ya. Sudah dialokasikan terlebih dahulu, dikumpulkan ke dalam sebuah pools gitu. Jadi nanti ketika ada proses yang akan memakainya, ya udah tinggal ditarik saja threadnya, tinggal digunakan saja gitu. Nah, keuntungannya pada thread pools ini biasanya lebih cepat untuk service request, dengan catatan threadnya sudah ada terlebih dahulu, existing thread, daripada menciptakan yang menciptakan baru. Oke, lebih cepat karena apa? Ketika dia menggunakan thread yang sudah ada aja dulu. Kalau kita pernah menganalogikan bus, itu adalah CPU-nya, thread-thread adalah orang-orangnya di dalamnya, penumpang-penumpangnya. Nah, sudah ada terlebih dahulu penumpangnya, walaupun memang belum ada yang dikerjakan dia, tapi sudah ada dialokasikan threadnya. Nah, itu thread pools ini dia mengumpulkan thread-thread tadi di dalam poolnya. Jadi ketika akan ada suatu pekerjaan baru, threadnya tadi dipanggil. Oke, dengan catatannya itu memang ya pekerjaannya sama dengan yang sesuai dialokasikan. Memungkinkan jumlah thread itu pada application ya harusnya tetap terikat ke dalam size dari poolnya. Yang jangan juga kita size poolnya misalnya threadnya ada 10 yang disimpan dalam poolnya. Kita meminta threadnya ada 20, dari si aplikasi minta 20 atau 30. Nah, itu kan tidak efisien penggunaan seperti itu. Jadi kita terikat penggunaannya itu, berapa jumlah thread yang bisa digunakan itu tergantung dengan jumlah size poolnya. Nah, ini bisa memisahkan yang namanya task yang dikerjakan dari mekanik dan juga penciptaannya. Nah, ini dengan memungkinkan different strategies for running task. Dengan adanya pemisahan seperti ini, pekerjaan-pekerjaan yang berbeda juga bisa dipisah gitu. Okay, different strategies for running task. Okay. Nah, selanjutnya ada OpenMP. Nah, ini OpenMP biasanya berkaitan dengan API yang ada pada bahasa pemrograman C, C++ ataupun Fortran. Oke, jadi ini menyediakan yang namanya parallel support. Menyediakan bantuan atau support untuk parallel programming yang mana di dalamnya atau lingkungannya menggunakan shared memory. Memorinya itu digunakan bersama-sama. Oke, itu untuk OpenMP. Nah, ini karena dia diperuntukkan API untuk C ataupun C#, C++ ataupun Fortran, jadi memang
Kalau bisa kita lihat penciptaannya itu menggunakan bahasa C gitu ya. Jadi bisa kalian lihat ada integer menu-nya, ada sequential code-nya itu seperti apa. Jadi ini untuk yang namanya implicit threading. Yang pertama ada thread pool, yang kedua OpenMP, dan yang ketiga ada Grand Central Dispatch. Nah ini biasanya Grand Central Dispatch ini ditemukan di Apple Technology, baik itu untuk OS ataupun iOS operating system. Ini menyediakan ekstensi kepada bahasa pemrograman C, C++, ataupun API dan juga runtime library-nya. Nah, di Grand Central Dispatch ini dia memungkinkan yang namanya identifikasi dari parallel section. Bisa diidentifikasi, bisa dicek dan dilihat. Kalau kita menggunakan metode Grand Central Dispatch untuk yang implicit threading. Nah, di Grand Central Dispatch juga dia sudah bisa memanage atau menangani hampir keseluruhan details dari si threading itu. Oke, nah bloknya sendiri itu ditempatkan pada dispatch key-nya atau antriannya. Yang pertama dia bisa mengassign yang namanya thread yang tersedia pada thread pool ketika di remove dari key. Lalu ada, kalau di Grand Central Dispatch ini ada dua tipenya. Yang pertama ada serial, ada yang kedua concurrent. Yang serial itu dia contohnya bloknya akan di remove dari ini akan sedikit pembelajaran tentang sequential ya. Ada first in first out. Jadi di bloknya di remove dulu baru dijalankan untuk thread yang baru. Nah, di sini programmer bisa menciptakan additional serial key di dalam program. Oke, selain dengan bantuan di sistem kernelnya tadi, si programmer juga bisa menciptakan create additional serial key within di dalam programnya itu sendiri. Nah, kalau concurrent remove dalam bentuk FIFO-nya, first in first out ordernya. Tapi walaupun dia sifatnya di remove secara berurutan order gitu kan, tapi ada beberapa bagian atau beberapa blok yang bisa di remove ya kapan saja gitu. Oke. Nah, tree system white keys-nya ada priority-nya untuk menentukan ini mana yang bisa di remove, mana yang bisa digunakan gitu untuk thread-nya. Dia ditentukan priority-nya, ada priority low, default itu ya standar, dan juga priority-nya high gitu ya. Nah, itu berkaitan ya, itu tadi ada yang namanya implicit threading. Metode yang digunakan ada thread pools, ada OpenMP, ada Grand Central Dispatch. Lalu itu yang berkaitan dengan implicit threading. Sekarang kita bergerak. Tadi saya sempat membahas sedikit tentang yang namanya isu atau permasalahan dari yang kalau kita menggunakan yang namanya threading ini. Oke, multi thread ini pada sistem operasi di dalam sebuah CPU, kira-kira bagaimana menggunakannya? Kira-kira ada nggak problem yang bisa muncul dari kita menggunakan hal yang baik ini kita gunakan? Ya tentu saja setiap kita menggunakan sesuatu hal pasti ada dampak buruknya ataupun ada hal-hal yang kurang bagus mungkin, tapi itu bisa ditangani dan itu bisa dihandle, bisa dikerjakan. Itulah gunanya kita berevolusi, kita evolve. Jadi kita kalau ada permasalahan kita buat yang selesaikan dengan cara yang lebih baik, terus seperti itu. Nah, ada beberapa isu pada trading itu sendiri. Yang pertama adalah penggunaan fork dan eksekusi dan penggunaan command exec pada system calls. Lalu ada sinyal handling. Sinyal handlingnya ada sinkronus dan ada yang sifatnya asinkronus. Lalu thread cancellation dari target thread. Ya, ini sifatnya adalah asinkronus atau divert. Asinkronus atau divert ini ditunda maksudnya. Thread local storage dan juga scheduler activation. Ini adalah isu-isu yang biasanya terjadi pada kita saat menggunakan trading atau multi trading itu. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, semantik dari penggunaan fork dan juga exec. Fork itu kan misalnya dia membagi sebuah prosesnya itu menjadi beberapa bagian tadi. Nah, itu tadi untuk penciptaannya thread tadi. Nah, apakah kalau kita menggunakan command fork menduplikasi hanya menduplikasi dari calling thread atau semua threadnya yang diduplikasi atau hanya yang sesuai saja? Nah, ini pada saat sebagian sistem operasi yang base-nya Unix ada dua versi dari fork. Oke. Ada dua versi dari forknya itu. Bisa dia
menduplikasikan hanya thread yang sesuai, atau dia bisa menduplikasikan semua thread yang digunakan gitu ya. Lalu ada yang kedua yang namanya exec. Ini biasanya bekerja secara normal, usually work as normal. Dia apa yang namanya dengan exec command ini, dia mereplace running process termasuk semua threadnya, itu bisa di replace dia. Oke. Nah, ini ada yang namanya sinyal handling. Sinyal, ya, kita kan kalau berbicara sistem operasi ada yang namanya interupsi gitu juga ya. Ada yang namanya interrupt. Ya, kita bertahu kalau misalnya sistem operasi itu adalah sifatnya interrupt driven. Satu pekerjaan bisa di-interrupt pekerjaan yang lainnya. Nah, itu membutuhkan juga yang namanya signaling. Nah, di sini kalau berbicara tentang thread, yang namanya multi-thread gitu ya, banyak resource yang kita gunakan dalam satu waktu. Ada beberapa core CPU, ada beberapa registernya, ada beberapa memori, ada beberapa stack counter yang bisa kita gunakan dalam satu waktu. Nah, ini gimana cara kita untuk memanagenya, gimana cara kita untuk bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya sinyal untuk memberitahu, oh kalau thread 1 sudah bekerja, thread kedua tidak bekerja gitu. Itu ada yang namanya sinyal. Sama seperti kalau kita bekerja di dalam satu kelompok, kita dalam satu kelas. Kalau satu orang dan orang lainnya diam-diaman saja, bagaimana mereka tahu pekerjaan mereka kerjakan itu sudah berjalan dengan benar? Oke, karena mereka kan jadi satu kesatuan itu. Oke, nah, digunakanlah bahasa komunikasi untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, di sini juga ada yang namanya sinyal. Sinyal dia memberitahukan bahwa thread ini sedang berjalan atau state dari si thread ini seperti apa. Nah, sinyal handler yang namanya sinyal pasti di-generate oleh sinyal handler, ditangani oleh sinyal handler, penangan si sinyal gitu ya. Namanya sinyal handler. Dan ini digunakan untuk apa? Untuk memproses sinyal. Yang pertama dia sinyal bisa diciptakan sinyal dari event yang terjadi, misalnya ada satu thread yang tercipta, ada sinyalnya. Ini memberitahu kepada sistem pusat bahwa thread satu tercipta gitu, sedang mengerjakan apa. Nah, sinyal ini biasanya di-deliver ke prosesnya sendiri. Nah, sinyal itu ditangani oleh tuh sinyal handler. Apakah yang secara default itu secara bawaan dari sistem operasi yang sudah disediakan, atau secara user defined, user yang menentukan sendiri, atau ini dari pengaruh dari si user bahwa sinyalnya itu tergenerate, bahwa sinyalnya itu tercipta. Nah, sinyalnya tadi digunakan itu tadi untuk memberitahu sistem yang lainnya bahwa ada terjadi baik itu permasalahan atau terjadi update dalam sistem kalian. Masing-masing sinyal ada yang namanya default handle. Oke. Yang mana si kernelnya sendiri merunning yang namanya handling sinyal tadi. Itu baik semuanya itu tetap berkomunikasi dengan level kernelnya. Yang pertama ada user defined signal handler. Dia bisa mengoverride semua default. Default itu yang bawaan dari misalnya sistem operasinya. Ada namanya user defined signal handler, itu bisa di override dia. Jadi kalau untuk kalau contohnya pada single threaded yang hanya satu thread dalam satu proses, sinyal itu tetap di deliver di dalam proses gitu. Dia tidak memberitahu ada bentrok, dia hanya memberitahu bahwa thread itu sudah bekerja. Nah, itu dikirimkan sinyal kepada proses, sehingga si proses tahu bahwa thread yang menjadi bagian di dalam dirinya itu sudah berjalan dengan baik dan benar. Sama seperti kita misalnya kalau kita lagi sakit, kita contoh thread itu bagian dalam tubuh kita ya, kita bilang aja thread itu adalah perutnya, sementara proses adalah bagian tubuh keseluruhannya. Kalau ada yang bermasalah dalam threadnya, biasanya dia akan mengirim sinyal ke dalam tubuh. Perut kita bermasalah, biasanya dia akan mengirim sinyal dalam bentuk rasa sakit gitu misalnya. Kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya belum makan, nah itu kan si perut akan mengirimkan sinyal kepada kita. Sama seperti tadi. Sinyalnya akan dikirimkan ke proses untuk memberitahu bahwa terjadi suatu event atau terjadi keadaan status dari si thread itu seperti apa. Oke. Nah, sinyal handling sendiri di mana kalau dalam multi thread itu sinyal itu harus dikirimkan kemana? Ya tentunya pertama sinyalnya dikirimkan menuju ke thread yang mana sinyalnya itu di apply atau digunakan gitu ya. Atau dia bisa mengirim sinyal ke semua thread yang ada dalam proses. Atau dia hanya dia mengirim sinyal ke dalam thread yang tertentu saja di dalam thread. Atau dia mengassign spesifik thread untuk menerima semua sinyal untuk setiap proses. Jadi ini ada bedanya. Yang pertama itu sinyalnya itu sinyal itu diberikan kepada
thread yang sedang menjalankan suatu program gitu. Atau yang kedua, dia bisa sinyalnya itu dikirimkan ke seluruh thread yang ada dalam proses. Yang ketiga, dia hanya mengirimkan sinyal ke thread tertentu saja. Jadi misalnya di dalam satu proses ada 8 thread, bisa saja dia hanya mengirimkan ke 5 atau ke hanya 4 thread saja di dalam proses tersebut gitu ya. Lalu ada yang namanya thread tersendiri, satu thread. Jadi misalnya tadi dalam satu proses ada 8 thread. Thread ke-8 ini dispesifikkan, didedikasikan khusus untuk menerima sinyal yang masuk. Oke. Jadi thread yang lain tidak menerima sinyal, si thread yang ke-8 inilah yang menerima sinyal. Lalu dia nanti akan tetap juga berkomunikasi di dalam proses untuk menentukan bahwa terjadi event apa, terjadi status yang seperti apa. Oke. Nah, ini ada yang namanya thread cancellation. Thread cancellation itu biasanya terminating a thread before it has finished. Suatu thread ketika sedang melakukan pekerjaan, kalau mendapat sinyal thread cancellation, dia biasanya di-terminate, dihentikan pekerjaannya. Tidak peduli dia sedang mengerjakan apa, mau belum siap kayak, yang namanya thread cancellation itu pasti melakukan terminating. Nah, biasanya thread yang di cancel itu thread yang tertentu yang sudah menjadi target gitu ya, bukan sembarang thread. Ya kalau misalnya seperti kalian buka sistem komputer kalian buka lihat sistem proses yang sedang berjalan, nanti kan akan muncul itu proses childnya yang mana saja. Nah, yang menjadi target kalian mana yang akan kalian off-kan atau kalian terminate. Oke. Jadi terminate ini adalah target thread yang memang dituju, baik itu dari si aplikasi yang lain ataupun dari si usernya sendiri. Two general approach, ada dua pendekatannya. Yang pertama ada yang sifatnya asynchronous cancellation. Ini kalau yang sifatnya asynchronous cancellation, terminate the target thread immediately. Dia secara immediate langsung di terminate. Begitu dapat sinyal langsung di terminate threadnya. Lalu ada yang namanya deferred cancellation. Nah, ini kalau yang deferred cancellation memungkinkan si target thread, jadi targetnya thread itu secara periodik mengecek apakah dia bisa di cancel atau enggak. Oke, jadi bukan ada sinyal, ini ada masa periodenya. Kira-kira di cancel atau enggak. Ini tentu yang namanya asynchronous cancellation dan deferred cancellation ini terjadi dengan adanya permasalahan di dalam misalnya ketika si sistem operasinya bekerja. Kalau asynchronous cancellation kalian bisa memikirkan bahwa oh ini merupakan dapat sinyal atau dapat perintah dari si user untuk menghentikan si thread. Nah, kalau deferred cancellation ini memang ada suatu program khusus yang kita desain, kita implementasikan di dalam thread tersebut untuk mengecek apakah thread ini secara periodik gitu ya berjalan dengan baik dan benar. Nah, itu yang namanya deferred cancellation. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk menghindari terjadinya permasalahan terus menerus. Kalau tidak sempat di cancel oleh si usernya, tidak sempat dilakukan asynchronous cancellation, deferred cancellation inilah yang akan memegang peranan penting. Kalian dia bersifatnya periodik, secara otomatis nanti akan dicek dia. Kalau terjadi permasalahan harus di-terminate, akan di-terminate dia. Oke. Nah, tentunya invoking thread cancellation pasti meminta yang namanya request cancellation, tapi secara aktual cancellation itu tergantung pada thread state-nya. Ya, thread keadaan dari status dari si thread-nya itu tadi. Oke. Apakah disable, apa enable gitu ya. Ya kalau misalnya di disable, ngapain kita harus meminta thread cancellation? Karena kan thread itu tidak digunakan, tidak bisa digunakan oleh proses manapun gitu ya. Tapi kalau sifatnya sedang enable, nah kita bisa menentukan dia menggunakan yang deferred atau yang asynchronous. Kalau yang deferred tadi berarti dia secara periodik thread tersebut akan dicek, tentunya akan memakan memori. Kalau misalnya asynchronous dia akan dicek hanya pada ketika ada sinyal masuk dari si pengguna gitu. Oke. Nah, tipe defaultnya itu adalah deferred. Jadi memang itu bawaan dari si sistem operasinya. Itu deferred atau ditunda gitu cancellationnya. Nah, cancellation hanya akan terjadi ketika si thread itu akan menemukan yang namanya cancellation point. Secara periodik nanti kalau memang ketemu yang namanya cancellation point, dia akan di-terminate secara di cancel secara langsung gitu ya, secara periodik tadi. Oke. Nah, ini ada thread local storage, TLS gitu. Memungkinkan masing-masing thread memiliki
kopiannya sendiri gitu, thread local storage. Ya tadi berkaitan erat juga dengan yang namanya thread pool tadi. Nah, tapi ini duplikasi dari si thread, memungkinkan ini kalau memang mau ya, kalau memang threadnya mau dia punya kopian data, dia boleh bisa menciptakannya di thread local storage ini. Ini biasanya berguna, sangat berguna ketika kita tidak memiliki kontrol pada thread yang penciptaan thread. Nah, ini berarti implicit trading ya. Pada implicit trading kan kita tidak punya kuasa terhadap thread creationnya ini. Nggak ada. Atau menggunakan thread pool ini kan kita nggak, itu hanya default atau bawaan dari si sistem operasinya pada level kernel tadi. Nah, thread local storage ini diperlukan yaitu untuk menciptakan storage-nya ini dilakukan oleh si user untuk menciptakan duplikasi dari thread yang sudah diciptakan oleh si level kernel tadi. Oke. Selanjutnya adalah scheduler activation. Nah, scheduler activation ini ada yang sifatnya many to many, ada yang sifatnya to level model yang membutuhkan komunikasi untuk memaintain appropriate number of kernel thread allocated to the application. Nah, ini digunakan scheduler activation ini, tentunya ini yang merupakan level manajemen juga ya, level manajemen pada kernelnya. Ini yang bisa menentukan yang mana si kernel thread mana yang dialokasikan pada aplikasi tertentu, pada proses tertentu. Secara tipikal biasanya menggunakan intermediate data structure antara user dan kernel thread. Oke. Antara si pengguna dan si kernel thread-nya itu menggunakan yang namanya intermediate data structure. Sifatnya pasti like wake process atau LWP, oke, like wake process gitu. Dia seolah-olah bersifat virtual processor yang dimana si prosesnya tadi bisa men-schedule user thread untuk berjalan gitu. Masing-masing LWP attach ke kernel thread ada. Oke, jadi kalau kemarin kita pernah pada materi sebelumnya ada user thread dan ada kernel thread, yang mana ada tipe-tipe komunikasinya, ada yang many to one, banyak user thread terhubung ke satu kernel thread. Ada yang hubungannya one to one, satu user thread terhubung ke satu kernel thread. Ada yang hubungannya many to many, banyak user thread langsung terhubung ke banyak kernel thread. Nah, di tengah-tengahnya ada yang namanya like wake process, LWP, data strukturnya ini tadi, yang sifatnya secara virtual, yang mana si proses tadi bisa menschedulekan yang namanya user thread untuk bisa berjalan. Oke, ini di attach di tengah-tengahnya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak LWP diciptakan? How many LWP to create? Seberapa banyak like wake process ini diciptakan? Tergantung dari komunikasinya ya. Tergantung dari bentuk komunikasi antara user thread dan kernel thread tadi. Apakah one to one, apakah many to one, ataukah many to many. Tergantung untuk penciptaannya. Oke. Nah, ini pembahasan terakhir terkait dengan yang namanya thread. Jadi kita sudah masuk ke operating system example-nya, yaitu ada pada contohnya ada pada Windows thread dan juga ada pada Linux thread-nya. Oke, ini hanya contohnya saja. Jadi seperti saya pernah bilang bahwa kalau yang Windows thread itu biasanya sifatnya adalah Win32 gitu ya. Sementara kalau yang Linux thread ataupun yang Unix based operating system biasanya dia menggunakan library yang sifatnya pthread gitu ya. Nah, banyak yang sudah diimplementasikan Windows API ini. Ya, biasanya API yang digunakan ya baik itu Windows tahun lama, tahun 98 sampai Windows 7, bahkan sampai Windows 8 ataupun Windows 10 juga sudah menggunakan yang namanya Windows Thread ini. Mengimplementasikan one to one mapping kernel level. Jadi enggak lagi dia menggunakan many to one ataupun many to many. Dia biasanya menggunakan, kalau sudah pada level Windows ini dia menggunakan one to one. User thread di mapping secara langsung dengan kernel level thread satu-satu gitu ya. Nah, masing-masing thread memiliki yang namanya ada di dalamnya ada yang namanya thread ID, register set yang merepresentasikan state dari si prosesornya itu seperti apa, ready, ongoing, proses dan segala macamnya. Dan dia memisahkan separate user dan kernel stack ketika thread berjalan, baik itu user mode ataupun kernel mode. Dia ada terdiri dari private data storage area yang digunakan secara runtime library, baik itu sifatnya dynamic link library gitu ya. Terus ada di dalam Windows Thread juga register set, stack, private storage, dan
Ini dikenal sebagai konteks dalam sebuah thread, khusus untuk Windows thread ini. Oke. Nah, primary data structure yang kita biasa ketemui di dalam Windows thread itu ada E-thread, ada K-thread, ada executive thread, ada key thread, kernel thread block, dan TIB, thread environment block. Nah, ini yang ada primary data structure yang terinclude pada Windows thread. Oke. Nah, ini sifatnya seperti ini. Dia ada kernel space, ini levelnya level user, dan juga ada levelnya level sistem operasi, dan juga ada user space. Yang mana pada E-thread ini dia E-thread dan key thread ini tadi executive thread block dan juga kernel thread block itu tersedia dalam kernel space, sementara TEB thread environment block itu tersedia pada si user space. Nah, yang pada user space atau TEB inilah si pengguna atau si programmer bebas mengutak-atik threadnya dibandingkan dengan yang ada di dalam kernel space, itu tidak bisa sembarangan. Oke. Nah, kalau Linux thread sendiri, Linux merefer thread itu sebagai task. Oke. Jadi sebenarnya sama saja, itu thread, task itu sama saja. Tapi kalau misalnya bahasanya thread itu bahasanya di Windows, task itu bahasanya di Linux gitu ya. Nah, ini contoh penciptaannya saja menggunakan command clone, system call. Clone juga memungkinkan child task untuk meng-share yang namanya address space, juga address space dari si parent tasknya. Jadi threadnya itu bisa meng-share yang namanya address space dari si prosesnya. Oke. Demikian pembahasan dari thread. Jadi ini merupakan chapter keempat dari buku Operating System Concept edisi ke-9. Untuk materi-materi sebelumnya tentang thread ataupun materi chapter 1 dan chapter 2, chapter 3 bisa kalian saksikan di link yang saya sertakan di deskripsi untuk dapat mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan yang namanya Operating System Concept. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.